Hai. Bang, halo. Halo, Bin. Halo. Halo. Oke. Halo. Halo Bang Der. Halo. Halo, Bang. Halo. Nama aku Valeria Debbie, biasa saya dipanggil Debbie. Aku di sini sebagai sekretaris baru di NG Corps. Oke, jadi nama aku Nada Aulia Mardewi. Di kantor aku dipanggil Nada. Job deskku di NG Corp ini itu sebagai admin sosial media. Oke, nama aku Ricky Fatwa Lubis. Lubis. Fatwa Lubis, Bang. Oh iya. Fatwa Lubis, terus jabatan aku videografer, terus editor, terus konten kreator anak usaha. Anak usaha, ya. Itu job desk saya. Nama saya Sufiaryani, saya sebagai fotografer dan juga konten kreator dari Laundry. Nama aku Anggun Herleni Kusuma. Aku di sini job desk-nya sebagai marketing GoFact, salah satu anak perusahaan NG Corp. Namaku sebenarnya saya Pran Karsaliani. Cuma anak-anak semua di sini manggil Bang siapa? Iya betul. Job desk-nya di sini tuh sebagai videografer, editor, mikir konten, ya gitu-gitulah. Jabatan di NG Corp itu sebagai PIC NG Production. Job desk-nya yang pasti ya mengurusi apa yang ada di production. Terus nggak cuma itu, kadang juga yang ngurus iklan billboard gitu kan, kadang ngurus izin ini, ngurus izin itu, fleksibel lah yang terjadi di jabatan kami ini gitu. Nama aku Dery Gunawan. Jadi aku di NG Corp itu megang anak usaha travel, GoVac Travel. Job desk-nya itu yang pertama ngurus travel tentunya, terus tuh nge-cover desain beberapa anak usaha sama buat konten digital. Ya kalau untuk nama lengkap Niko Christian Nasada Ginting, tapi lebih sering dikenal tuh Niko Ginting. Tapi kalau dipanggil biasa Niko. Kalau untuk jabatan, nggak perlu dijelaskan lagi. Mungkin bisa nonton video-video yang sebelumnya. Jadi nggak perlu lah diceritain. Karena aku terbilang baru, jadi kan awalnya bingung ya, NG Corp itu perusahaan apa sih? Karena kan kalau cuma sekedar kita ngeliat di sosmed doang kan bingung ya, ini apa ya? Kok kayak nggak tahu ya ini mau arahnya kemana tuh nggak tahu. Kita berdiri di masa pandemi pada saat itu. Di saat orang-orang berusaha mengkeep untuk tidak membangun sebuah usaha, NG Corp tetap berdiri di membangun usaha di masa pandemi itu. Jadi posisinya kita terseok-seok. Berat sekali, teman-teman. Kita benar-benar fighter. Jadi kayak dimana kita ngurus anak usaha itu benar-benar kayak udah bingung gitu nah Bang. Ya kalau orang bilang tuh berdarah-darah lah ya. NG di 2021 itu tahun yang berat karena kami bertahan di tengah pandemi yang carut marut, yang ekonomi udah nggak jelas gitu. Beberapa kebijakan pemerintah yang menutup jalan, terus membatasi kerumunan, yang tempat tongkrongan hanya 50%, bahkan 20% bisa gitu kan. Hanya bisa take away, jadi ya posisinya kita terseok-seok, tapi walaupun seperti itu teman-teman tetap berjuang gitu kan untuk usaha ini tetap berjalan. Yang jadi berat di 2021 itu pas pertengahan. Nah pas pertengahan itu tuh kayak semua itu turun gitu, semuanya tuh kayak mulai agak menurun, tapi nggak apa-apa karena di akhir-akhir kita naik lagi. Tentu saja karena konten artis. Kita tuh mikir keras banget biar gimana, biar nggak tutup, barber sepi kita harus jadi ramein. Segala usaha kita cari, walau itu pandemi gitu nah Bang. Jarang orang datang dan berpikir juga karena takut kan. Terkadang apa yang kita pikirkan, saya sama tim banyak mikirkan itu kadang-kadang nggak bisa kayak nggak nyangka gitu 2021 kita bisa mencapai sesuatu yang lebih. Terkadang kita mempunyai target yang biasa-biasa saja, tetapi kalinya tim ini memang betul-betul hebat, kita mempunyai prestasi yang begitu tinggi gitu. Jadi ya memang berat gitu, tapi ya
Karena saya punya tim yang kuat, jadi pencapaiannya sangat luar biasa lah ibaratnya. Jadi kalau bisa dibilang 2021 itu masa fighternya NG Corp lah dalam menjalankan usaha. Sangat membantu sekali dalam open recruitment, dalam mencari pekerjaan di masa-masa pandemi. Akhirnya coba untuk masuk, untuk join bersama teman-teman yang lain. Ternyata NG Corp ini banyak anak usahanya. Dan ya ternyata keren juga sih. Top sumpah sebenarnya. Karena kemarin itu kan aku sempat freelance. Dan akhirnya ketemu dengan Bang Niko lewat Bang Opan. Dibawa ke sini. Dan akhirnya Dikarungin. dibawa ke Tenggarong mau dibuang. Masa pandemi gitu ya, tapi ya alhamdulillah bos kami itu kan kaya kan, jadi jadi karena bos kami alhamdulillah kaya, jadi anak-anak buahnya itu tidak ada yang susah, jadi alhamdulillah gaji lancar. Nggak dipotong, Ki? Nggak dipotong? Nggak ada. Nggak dipotong atau nggak digaji? Di gimana itu Bang? Karena kan karena pandemi 2021 itu banyak perusahaan itu yang tutup, banyak yang jasa itu yang tutup, tapi NG Corp itu di sini bersama teman-teman yang ada itu malah bekerja keras dan tetap masih ada sampai sekarang. Jadi termasuk keren banget sih. Yang pertama, saya patut bersyukur bahwa perusahaan ini masih berdiri di tengah-tengah pandemi. Itu paling besar. Dan yang kedua, semua tim di sini berikan kesehatan. Itu pencapaian paling terbesar karena ketika orang di 2021 itu kan pandemi lagi naik. Orang yang paling susah itu ekonomi dengan kesehatan. Tapi di NG Corp semua masih bisa semua gitu. Tapi kalau untuk anak-anak usaha semua masih bisa bertahan dan banyak sih pencapaian di 2021 yang tidak bisa saya sebutin gitu kan. Dalam arti bingung mau nyebutin gimana karena banyak gitu. Banyak aja pencapaian yang terbesar di 2021. Mulai kita dari sponsor, mulai kita kerja bareng sama beberapa artis. Jadi kayak mau sombong atau gimana tuh? Jadi bingung sebenarnya gimana. Gitu. Kalau presentasi kebahagiaan nih, atas pencapaiannya dari 70 sampai 100 ada di angka berapa? 80. Kenapa nggak 100? Kan kalau pencapaian kayak bangga sih karena ya saya orangnya belum cukup puas dengan apa yang saya dapatkan. Karena kalau saya puas ya pasti saya ya sudah. Dalam arti kalau manusia itu kan tidak pernah puas untuk mendapatkan sesuatu gitu. Jadi ya saya tidak menganggap ini 100%, walaupun dalam pribadi ini nganggap ini keren sih bisa sampai di sini. Cuman saya tetap menganggap ini hal yang biasa biar saya masih bisa bekerja keras lagi dan bersama tim tentunya. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri. Karena saya harus butuh tim. Tuh. Satu kata untuk NG Corp di tahun 2021. Berat. Tentu saya harapkan semua tim di sini yang pertama diberikan kesehatan karena percuma kita mau sukses mau apapun tapi kalau kita tidak kesehatan itu adalah paling penting di dalam ketika kita menjalani sesuatu. Mana juga kondisi belum terlalu stabil juga tentang COVID, tapi kan saya yakin bahwa teman-teman sini bisa menjaga diri gitu. 2022 tentunya saya pengen NG Corp maju juga dan semua karena saya punya tim ini anak-anak pintar semua. Tetap konsisten, tetap berjalan seiringnya waktu dan harapannya kita semakin besar. Anak usaha ini semakin besar sehingga kita bisa melebarkan lagi sayap dan bisa berkembang lagi juga dengan orang-orang di dalamnya. Kalau misalkan sekarang di daerah, mungkin nextnya di tahun ini bisa ke level nasional dengan pengembangan brand-brand anak usaha, terus buka cabang anak usaha di beberapa daerah mungkin kayak Jakarta, Bandung, Semarang. Kita go nasional tentu kerjanya lebih berat, gimana Mas Der? Kerja lebih berat, mikir juga lebih berat, dan harapannya untuk semua tim kreatif, semua production atau apapun semua di sini tuh harus bisa lebih bekerja keras sih. Karena lawan kita bukan cuma lokal,
nasional. Lebih kreatif lagi biar NG Corp ini bisa berkembang ke luar kota. Pengen tuh kayak satu hal yang bener-bener aku pikirin tuh kayak NG itu kayak mana ya? Kalau misalkan nanti kamu kerja di mana, kerja di NG tuh kayak gimana ya? Kayak PNS sudah gitu nih. Kayak jadi kayak orang tua itu kerja di mana di NG? NG. Loh iya kan? Loh iya kan? Iya bener, rasanya tuh pengen kayak gitu kan, daripada kan kamu kerja di mana NG. PNS, wah gitu kan. Berarti levelnya iya, maunya di atas BUMN kan. Kita BUMN juga. BUMT, Badan Usaha Milik Tuhan. Badan Usaha Milik Niko. BUMN. Seperti kata CEO kita ya, Bang Niko gitu kan. Semakin kita besar, semakin banyak berkat yang bisa kita bagi ke semua orang. Itu sih harapannya. Udah di nasional bisa ke go internasional lagi lah. Jadi biar apa ya, semakin luas saja lagi apa, biar aku bisa juga banyak belajar di sini, bisa jadi lebih baik juga dan bisa apa ya, semakin jaya biar gaji bisa naik. Ini eksklusif ini. Saya bicara di sini mungkin teman-teman semua belum tahu. Yang jelas di 2022 ketika saya banyak mendalami di akhir tahun, saya rasa saya di 2022 ini karena saya anggap tim saya hebat, saya pengen tim saya yang 2022 ini pengen lebih fokus untuk bekerja. Saya pengen lebih banyak istirahat aja mungkin di 2022. Tidak terlalu jor-joran atau tidak terlalu ya barang banyak di balik layar aja lah. Menikmati hasil mungkin. Menikmati lebih, sebenarnya nggak menikmati hasil juga, tetap bekerja tapi lebih banyak santainya aja dulu karena pengen istirahat aja dulu. Satu kata untuk di 2022. Mantap. Sukses. Ini berapa ya? Bukan dia lah, mantap itu sukses. 9 juga nggak apa-apa. Iya. Kan lu yang punya nggak apa. Ini yang segitu. Sukses, cuan. Apa kesan yang paling mendalam selama buat usaha di tengah pandemi ini? Kesannya selama membangun usaha itu berat sih. Jadi kadang-kadang ya saya juga manusia biasa dan kadang-kadang ada rasa lelah atau ada rasa capek karena tiap hari harus mutar otak, tiap hari harus bekerja keras gitu kan. Karena saya jujur pribadi bahwa saya bukan menanggung diri saya sendiri, tetapi saya harus banyak menanggung siapapun. Tetapi itu bukan jadi alasan untuk saya ibaratnya mengeluh atau apa, tapi itu merupakan sebagai tantangan buat saya. Jadi 2021 itu sangat keras dan saya harap di 2022 ini bisa lebih baik lagi. Jadi ya memang bisnis itu gimana ya? Ada senang, ada sukanya, ada baik, ada jeleknya. Tinggal tergantung gimana sih caranya kita menyikapinya aja lagi. Seberapa yakin sama tim yang saat ini untuk kembali ngegas di 2022? Persentasinya dari 80 sampai 100? 100%. Wah ini udah yakin banget yakin. Ya. Udah saya yakin. Lagi ya. Walaupun jalannya tepong-tepong tim saya yakin. Saya yakin banget. Makanya saya bilang kenapa saya mau istirahat di 2022 karena saya yakin tim ini bisa. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Apalagi Ricky. Mantap dia tadi videonya. Coba nonton di slide belakang. Ini video saya pengen belakang aja ya gitu kan. Nggak ditampilin juga nggak apa-apa sih kalau video ini. Hah? Video ini nggak ditampilin juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Jadi ngapain ngomong di sini gitu. Thank you semua. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Tuhan berkati.